ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan anugerah maupun inayahnya kita dapat diberikan kelonggaran waktu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dengan besar rasa syukur, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya, yakni melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sejalan dengan itu, pasti kita mempunyai cita-cita, yaitu menggapai derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, hari Jumat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga. Hadis riwayat Muslim. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai keutamaan dan keistimewaan yang tidak diberikan pada hari-hari lainnya. Di antara amalan utama yang sangat dianjurkan pada hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang ke-18 dalam Al-Quran yang terdiri dari 110 ayat. Surat ini memiliki keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa, terutama jika dibaca pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dia dan Baitul Atiq, Ka'bah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jemaah yang berbahagia, surat Al-Kahfi mengisahkan tentang pemuda-pemuda yang beriman, Ashabul Kahfi, yang memiliki untuk mengasihkan diri ke dalam gua dan demi mempertahankan keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka selama 909 tahun untuk menunjukkan kekuasaannya dan memberikan pelajaran bagi generasi setelahnya. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya mempertahankan akidah dalam situasi apapun, keberanian untuk membela kebenaran, keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Dalam surah ini juga disebutkan perjalanan Nabi Musa alaihissalam berburu kepada Khidir. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dalam mencari ilmu. Ajak seorang murid kepada guru tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan dan meyakini bahwa di balik setiap kejadian ada hikmah yang tersembunyi. Pada kisah Dzulqarnain yang sering disebut sebagai kepemimpinan yang adil dan yang banyak memberikan pelajaran dan teladan tentang kepemimpinan yang berlandaskan keimanan, penggunaan kekuasaan untuk kemaslahatan, sikap tidak meminta imbalan dalam berbuat baik, dan yang terakhir adalah pentingnya membangun peradaban yang bermanfaat. Jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita memahami surah Al-Kahfi, ini juga kisahnya ditemukan juga tentang implementasi nilai-nilai surat Al-Kahfi dalam kehidupan. Yang pertama, pembentengan diri dari fitnah. Di era modern ini, kita dihadapkan pada berbagai bentuk fitnah
dan godaan. Membaca surat Al-Kahfi, khususnya 10 ayat pertama atau terakhir, dapat menjadi benteng dari fitnah Dajjal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah penguatan spiritual dan intelektual. Surat Al-Kahfi mengandung kisah-kisah yang dapat memperkuat dimensi spiritual dan intelektual kita. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan melalui pemahaman akan kekuasaan Allah, mengembangkan cara berpikir kritis yang bijaksana, dan yang terakhir adalah memahami makna sabar dan syukur dalam kehidupan. Yang ketiga adalah membentukkan karakter muslim yang tangguh. Nilai-nilai dalam surat Al-Kahfi membentuk karakter istiqomah dalam kebenaran, berani menghadapi tantangan, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan terakhir adalah rendah hati dalam mencari ilmu. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, dalam Quran surat Al-Kahfi ini mengajarkan tentang adab dan tata cara membaca surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah waktu yang dianjurkan. Para ulama menganjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat setelah maghrib, pagi hari Jumat sebelum terbenamnya matahari, dan kapanpun di antara dua waktu tersebut. Juga ada cara membaca yang dianjurkan dan beberapa adab yang perlu diperhatikan, yaitu adalah membaca dengan wudu, menghadap kiblat, membaca dengan tartil dan tadabbur, dan terakhir adalah berusaha memahami makna ayat-ayat. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, masa muda jika dimanfaatkan untuk kebaikan seperti hidup berdampingan dengan Al-Quran, untuk menyibukkan diri dengan ibadah dan amal, maka balasannya pada hari kiamat adalah mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Pada hari tersebut tidak ada yang menaungi seorang pun kecuali Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, yang artinya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan. Di antaranya seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh merupakan kemuliaan bagi setiap pemuda yang menjaga masa mudanya, menghabiskannya untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, terlebih lagi jika dengan dia hidup di zaman dan hubungan yang tersebar di dalam fitnah syubhat dan syahwat. Sungguh merupakan karunia Allah Ta'ala dan hidayahnya apabila ada seorang pemuda yang mampu menjaga dirinya dari terjangan ombak fitnah ini. Demikian timbang kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah akan mengusikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ilmu, manfaat, dan kemuliaan hidup di dunia selagi di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khutbah kedua kali ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Para jamaah yang sudah selesai berdoa dimohon untuk menyempurnakan sholatnya dengan sholat sunnah ba'diyah.
هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله